Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anshur waqaf wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi ma yurisul hifdha ila qawlihi wal bukuru mubarakun yazidu fi jami'in ni'ami khususan fir rizqi wa husnul khatti min mafatihir rizqi wa bastul wajhi wa tibul kalami yazidu fir rizqi. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما كنس الفناء وغسل الإناء مجلبة للغنى. وأقوى الأسباب الجالبة المحصلة للرزق إقامة الصلاة بالتعظيم والخشوع وتعظيم الأركان وسائر واجباته وسننها وآدابها. Yang kita hormati Bapak Kepala Madrasah beserta jajarannya, yang kita cintai Tuan Guru Pajang, Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ansaris. Mudah-mudahan beliau dimudahkan di dalam menuntut ilmu, dipanjangkan usianya untuk melanjutkan perjuangan ini dan cinta. Al-Maqullah Maulana Syekh agar Nahdlatul Wathon berkesinambungan jaya sampai akhir ya. Amin ya rabbal alamin. Anak semua yang berbahagia, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana kita aturan pemerintah dengan mempergunakan prokes. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita yang dianjurkan oleh pimpinan kita, kita semua dijauhkan dari segala macam bahaya bala yang akan menimpa kita, sehingga ibadah kita melalui menuntut ilmu tidak terganggu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di belakang guru besar kita Al-Muqarram Bapak. Pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini mengajarkan kita pada pasal yang menceritakan tentang hal-hal yang menyebabkan kita cepat menghafal dan mudah hilang, serta hal-hal yang menyebabkan kita jadi miskin. Pada saat ini kita sampai pada ungkapan beliau yang mengatakan wal bukuru mubarakun. Bangun pagi-pagi itu adalah mendatangkan keberkahan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bangun pagi, jangan subuh kita sudah
hari. Ya. Kalau kita yang mondok, alhamdulillah sudah dijaga oleh pengasuh yang telah dibangunkan, sehingga kita semua bisa bangun pagi. Wal bukuru mubarakun. Bangun pagi itu membawa keberkahan. Yazidu fi jami'in ni'am, yang bisa menambah segala macam nikmat, khususon fil rezeki, terutama rezeki. Jadi orang-orang yang pagi-pagi bangun terus ke sawah, ada yang ke pasar, ada yang macam-macam. Kita yang belajar ke Jatim, mandi, ambil buku, belajar, ini termasuk semuanya akan mendatangkan keberkahan. Berkah itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak bisa dibeli. Walaupun kita buat merek mubarak, 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 ya belum tentu. Ya, karena barokah itu punya syarat. Syarat kita mendapatkan keberkahan, kita hormat kepada guru, hormat kepada keluarga guru, hormat kepada ilmu, hormat kepada kitab, hormat kepada teman. Jadi semuanya itu diajarkan kita untuk mendapatkan keberkahan. Dunia sekarang, kalau kita melihat orang pintar, banyak orang-orang yang pintar. Sekali dengar hafal Quran di luar kepala. Di luar atau di dalam? Hafal di dalam kepala. Kalau kita ini hafal di luar kepala, begitu kita mau membaca ayatnya adalah kita cari. Nah, karena ini kita hafal di luar kepala. Tapi kalau bahasa Maulana Syekh, ya yahfaz ala zahril qalb, dia menghafal di punggung hatinya, di lubuk hatinya, sehingga kapan saja ditanya, kapan saja ingin diucapkan, sudah ada di dalam, sehingga tidak perlu lelah-lelah dicari. Nah, jadi berkah itu ya, istimrarul khair, selalu kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ada yang mengatakan ya, ziyadatul khair, bertambah terus kebaikan. Apabila orang semakin lama semakin baik, semakin lama semakin banyak kebaikan-kebaikan, itu tandanya orang mendapatkan keberkahan. Dia senang belajar, setelah dia paham senang mengamalkannya, setelah senang mengamalkannya, senang mengajarkannya, itu tandanya orang-orang yang akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkah itu tidak bisa dicari di toko, berkah itu tidak bisa dicari di rumah sakit. Berkah itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh agama kita, yang diajarkan oleh ahlul ilmi yang telah mendapatkan keberkahan-keberkahan. Jangan kita terganggu dengan ucapan-ucapan orang yang mengatakan tidak ada berkah, tidak ada keberkahan. Apalagi kalau orang sudah meninggal dunia, tidak ada keberkahan. Nabi tidak berkah dulu, kecuali dulu waktu dia masih hidup. Ya, ziarah makam tidak ada gunanya. Nah, tidak usah kita terganggu. Jadi kita ya mudah-mudah saja kita berpikir sebagai murid Nahdlatul Wathon, sebagai warga Nahdlatul Wathon, apa yang dibolehkan oleh Bapak Maulana Syekh berarti itu tandanya dibolehkan oleh agama. Apa yang kita dianjurkan oleh guru besar kita,
pada saat beliau masih sehat, masih hayat, berarti itulah tandanya dianjurkan kita oleh agama. Walaupun orang mengatakan beda. Nah, karena kita harus mengikuti garis yang telah dibuatkan kita oleh guru besar kita selaku pendiri Nahdlatul Wathon, pendiri Madrasah NWDI dan NBDI, yang kita jadikan menjadi imam di dalam kehidupan kita, baik di dalam hidup kita di alam yang fana ini, mudah-mudahan juga nanti di alam akhirat tetap guru besar kita menjadi imam kita menuju Nabi besar dan mendapatkan syafaat beliau. Nah, jadi orang-orang yang suka bangun pagi itu akan diberikan keberkahan oleh Allah dan akan bisa menambah segala macam nikmat, terutama rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husnul khatti min mafatihir rizqi. Tulisan yang indah, kaligrafi yang indah, orang yang bagus tulisannya, termasuk tulisan bagus itu salah satu daripada kunci atau pintu rizki. Maka orang yang bagus tulisannya mudah rezekinya. Dia nulis Talabul ilmi faridatun, dihias pakai kaligrafi, kemudian dibingkai pasang kaca, modalnya hanya ballpoint dengan kertas, bisa mendapatkan uang puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Pekerjaannya mudah, tidak lelah, hasilnya banyak. Beda dengan orang nambah, pasti lelah dulu baru mendapatkan hasil. Orang kerja di pasar, kerja di sawah, tapi kalau orang yang tangannya bagus, tulisannya bagus, maka tulisan itu akan mendatangkan rezeki. Dia bisa membuat kaligrafi, kubah-kubah masjid dia ukir, tembok-tembok masjid dia ukir, ongkosnya besar, berpuluh-puluh juta sekarang ongkos orang hanya menulis beberapa ayat kursi, ayat-ayat sholihat ditulis di tembok-tembok masjid, itu mendatangkan uang besar. Nah, di Masjid Ma'had saja berapa puluh juta ongkos orang menulis, apalagi tulisannya muncul pakai beton. Ya, itu luar biasa. Allah memberikan kemudahan. Bagi kita yang bukan bakat kita di situ, tulisan kita semakin kita atur, semakin susah membacanya. Ya. Semakin kita berhati-hati, semakin jelek. Ya, itu sebabnya kita tidak bisa memaksakan. Kita bisa berusaha sedikit demi sedikit. Sama dengan kita belajar ngasar, belajar baca Quran, tahsinul Quran. Kalau suara kita tidak bagus seperti suara saya, bagaimanapun belajar ngasar ya sulit bisa ngasar, karena modal ngasar itu suara. Kita hanya bisa menguasai kalau begini bunyinya, oh lagu ini namanya, kalau begini nadanya, lagu ini namanya. Kita bisa belajar itu dan kita bisa menjadi juri, tapi tidak bisa menjadi peserta pertandingan. Ya, karena apa? Suara. Biar kita kuasai semua lagu, tapi kalau suara kita tidak bagus, ya tidak bisa dipraktikkan lagu itu. Kita belajar chord, kita bisa chord, tetapi menghiasnya tidak bisa, ya susah juga. Sama dengan orang melukis,
orang yang memang bakatnya hanya dicoret-coret, kelihatan seperti orang yang dilukis dan tidak butuh waktu lama. Hanya Nabi kita mengatakan kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing orang akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan bidangnya. Kita bilang matematika itu sulit atau mudah? Matematika sulit atau mudah? Sulit bagi orang yang tidak bakat matematika, mudah bagi orang yang memang bakat matematika. Temannya pegang kepala panas, dia ajak selo-selo santai-santai. Namun syarat mudah bagi orang yang bakatnya, sulit bagi orang yang tidak bakatnya. Tapi jangan lalu itu modal kita. Saya bukan bakat saya. Apalagi cara dulu, kalau ada pelajaran yang kita sulit paham, ini penyakit saya katanya kalau datang gurunya. Belum mulai sudah penyakitnya. Sehingga ya gurunya adalah menerangkan, ya dia tidak ngerti-ngerti karena sudah susah duluan, karena sudah dianggap duluan. Itu sebabnya kalau ulama mengajarkan kita la astashilan nas'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Demi Allah saya anggap segala yang sulit itu menjadi mudah, karena tidak ada kesuksesan kecuali dengan penuh kesabaran. Orang tamat, orang selesai dengan banyak sabar. Kita mondok biar kita kaya di rumah kita. Kalau namanya mondok, mesti kita akan merasakan namanya kesulitan. Kita diatur dengan penuh kesederhanaan. Jangan gara-gara 3 huruf belajar menjadi terganggu. Gara-gara 3 huruf kita kelahi. Gara-gara 3 huruf kita tawuran. Tahu 3 huruf? T, A, dan I. Kalau dibaca apa? Tanah air Indonesia. Ya. Kali. Ini di dunia ini orang banyak ributnya gara-gara kali. Orang rebut jabatan untuk itu, untuk gaji. Kalau sudah gaji dipakai belanja. Kalau sudah pakai belanja masuknya ke perut. Kalau sudah masuk perut keluar lagi menjadi bakso yang mereknya lain. Ya. Ini yang menjadi sumber PKK di mana-mana. Orang menjual hukum